Oke, setelah kita tahu pengantar dan konsep mengenai pendamping sebaya, saatnya kita beralih ke helping relationship. Di mana helping relationship itu berarti adanya hubungan antara dua individu atau lebih untuk saling memberikan dan menerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain. Perlu menjadi catatan bagi pendamping sebaya bahwa membantu tidak sama dengan memperbaiki. Mengapa? Karena mindset memperbaiki dari seseorang pendamping itu tidak dianjurkan atau dilarang. Karena dengan mindset ini tanpa disadari kita akan memandang dampingan kita itu atau orang yang ingin kita bantu sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip itu rusak. Lalu kita akan memposisikan diri kita di atas dia. Padahal pada kenyataannya kita itu sebaya atau setara. Dan perlu diketahui juga bahwa dia bukan robot yang bisa kita atur dan kita kendalikan, tapi dia juga manusia yang memiliki daya dan upaya. Mereka juga tentunya punya kelebihan dan kekuatan masing-masing yang bisa membantu mereka dalam mengambil sikap. Karena sekali lagi, membantu itu bukan membantu itu menguatkan, bukan justru melemahkan. Jangan sampai tujuan kita yang baik untuk membantu orang, tetapi yang dibantu justru merasa dirinya lemah sampai-sampai perlu dibantu. Yang kedua, membantu itu termasuk dengan mengingatkan atas tanggung jawab, bukan mengambil tanggung jawab itu dari orang tersebut. Karena mengambil tanggung jawab dan mengingatkan orang itu atas tanggung jawabnya adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Kita ingatkan kembali bahwa dialah satu-satunya orang yang boleh memutuskan solusi yang akan dipilih dan tindakan yang akan diambil. Nah, terakhir membantu itu mengembangkan kolaborasi, bukan ajang pamer kehebatan diri. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa lebih tahu atau lebih paham dari orang yang kita bantu, karena itu menciptakan pada akhirnya akan menciptakan suasana yang tidak nyaman. Nah, tujuan utama dari helping adalah facilitating growth atau membantu dampingan tumbuh sesuai arah dan kebutuhan yang dia inginkan. Contohnya bisa dengan bertanya kepada dampingan apa yang sedang dia butuhkan sebelum dia mulai bercerita. Apakah dia hanya butuh didengarkan atau mungkin dia juga butuh diberikan solusi. Tujuan membantu bukan semata-mata memecahkan masalah, tetapi untuk membantu orang yang bermasalah ini agar dapat mengelola dirinya lebih baik. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pendamping sebaya itu bukan memberikan solusi, melainkan untuk hadir dan menerima dampingan apa adanya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun kita pastikan bahwa kita hadir di sampingnya dengan sepenuh hati. Dengan begitu diharapkan akan tercipta rasa diterima, rasa nyaman, rasa aman, dan rasa percaya dari dampingan kepada pendamping, yang membuatnya nanti itu bisa terfasilitasi dan bisa leluasa dalam mengekspresikan pemikirannya dan apa yang ia rasakan saat itu. Nah, proses yang dilalui ketika kita membantu orang lain adalah yang pertama, yang penting itu adalah personality of helper. Kita perlu tahu dulu seperti apa sih diri kita sebelum kita lebih lanjut memahami orang lain. Kedua, itu adalah helping skill, yaitu bagaimana keterampilan kita dalam mendengarkan dan juga merespon. Dalam proses ini, output yang diharapkan adalah rasa percaya, kebebasan, dan dihargai, serta outcome-nya dampingan bisa tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik. Mengapa pada proses membantu tersebut, kepribadian kita itu juga menjadi hal yang penting. Pertama, alasannya karena pengalaman hidup, khususnya juga kepribadian seseorang itu mempengaruhi cara dan gaya seseorang dalam membantu orang lain. Selain itu, dalam tahap ini kita juga perlu mengetahui motif pribadi kita, apa sih sebenarnya yang mendorong kita atau memotivasi kita untuk akhirnya memutuskan membantu orang lain. Value apa yang kita miliki dan
prinsip apa yang kita pegang dalam hidup, itu semua mempengaruhi cara kita membantu orang lain. Facilitating growth condition itu terjadi ketika kita menunjukkan keterbukaan kepada dampingan. Mereka akan cenderung lebih mudah untuk mempercayai kita, menerima dampingan apa adanya, serta mencoba memahami sudut pandang dampingan, juga membuat dia lebih merasa bebas mengekspresikan isi kepala serta isi perasaannya. Bantuan berupa pemberian informasi dan dukungan emosional juga dapat dilakukan melalui jalinan percakapan yang kita sebut dengan helping conversation. Helping conversation ini punya 3 goals. Yang pertama adalah memahami orang serta kebutuhan dari orang yang berinteraksi dengan kita. Lalu kedua adalah kolaborasi, di mana kedua belah pihak itu sama-sama mencari sumber daya atau potensi pribadi diri mereka masing-masing untuk memecahkan masalah. Yang ketiga adalah memfasilitasi pertumbuhan dampingan dengan membangun kemandirian dan tanggung jawab agar bisa mengelola kehidupan dan permasalahan pribadinya. Nah, helping conversation juga mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya antara lain adalah seperti kita bisa jadi bisa untuk mengidentifikasi permasalahan, mengenali potensi pengembangan diri, mengendalikan emosi dengan lebih positif, menemukan solusi, memfasilitasi perubahan, dan banyak lagi manfaat yang dapat dirasakan ketika kita bisa menerapkan helping conversation ini. Yang perlu kita sadari sebagai seseorang yang akan memberikan bantuan adalah bahwa cara terbaik dalam membantu ialah dengan mendengarkan dan berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang ingin kita bantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi kedua.